Kita lanjutkan pembahasan soalnya, latihan D dari buku paket halaman 103 ya. Untuk pembahasan soal yang lain yang lebih lengkap silakan dicermati di playlist ya. Untuk link playlist ada di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Oke, kita ke soal nomor 1. Untuk suatu polinomial Px nilai P10 adalah 0. Dengan demikian, titik-titik adalah faktor dari polinomial tersebut. Soal nomor 1 berkaitan dengan teorema faktor, ya ini sudah kita bahas di video materi. Jadi misalkan Px adalah suatu polinomial, lalu C adalah bilangan real. Pc sama dengan 0 jika dan hanya jika X min C merupakan faktor dari Px. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk kalimat yang lain, jika C adalah pembuat 0 dari Px ya, maka X min C pastilah merupakan faktor dari Px. Nah, itu adalah inti dari teorema faktor. Kita akan coba terapkan di soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 diketahui jika P10 adalah 0, berarti X sama dengan 10 itu merupakan pembuat 0 dari Px. Nah, karena X sama dengan 10 itu adalah pembuat 0 dari Px, maka sesuai dengan teorema faktor ya, X min 10 itu adalah faktor dari polinomial Px tersebut. Ya, jelas ya? Lanjut ke soal nomor 2, pernyataan benar atau salah. Grafik fungsi polinomial memotong sumbu X ya di titik 3,0. Artinya apa? Artinya pembuat 0 ya Dek ya dari polinomial Px itu adalah X sama dengan 3. Jadi kalau perpotongan grafik fungsi polinomial terhadap sumbu X itu kan artinya nilainya Px menjadi sama dengan 0 karena perpotongan dengan sumbu X ya. Dan itu terjadi di titik 3,0, berarti dapat disimpulkan X sama dengan 3 itulah yang menjadi pembuat 0 dari Px gitu. Dengan demikian, nah ini X plus 3 adalah faktor dari Px ya, ini keliru. Mestinya bukan X plus 3 melainkan X min 3 sehingga pernyataan nomor 2 ini menjadi pernyataan yang salah. Yang benar itu adalah X min 3 adalah faktor dari Px ya. Lanjut ke soal nomor 3 masih berkaitan dengan pernyataan benar atau salah. Fungsi Px sama dengan X plus 7 kali X plus 3 kali X min 2 adalah fungsi polinomial berderajat 3 satu-satunya yang grafiknya memotong sumbu X di min 7,0 ya, ini sesuai dengan X plus 7, min 3,0 sesuai dengan X plus 3, 2,0 sesuai dengan X min 2. Untuk nomor 3 ini juga merupakan pernyataan yang salah ya. Sebab begini, kalau misalkan kita punya polinomial yang lain, taruhlah Qx ya. Qx kita misalkan sama dengan 10 gitu ya. Dikalikan dengan, nah ini faktornya kita buat sama, X plus 7, X plus 3, di sini X min 2 ya. Nah, selama di sini faktornya itu sama persis dengan Px ya, jadi faktor-faktornya ini sama persis dengan Px, maka perpotongan grafik fungsi polinomial Qx ya dengan sumbu X itu juga akan terjadi di min 7,0, min 3,0 dan 2,0 ya. Artinya bukan hanya Px saja yang titik potong dengan sumbu X di min 7,0, min 3,0 dan 2,0 ya. Polinomial-polinomial yang lain pun selama faktornya itu sama ya, maka dia juga akan berpotongan di min 7,0, min 3,0 dan 2,0. Sehingga ini merupakan pernyataan yang salah. Supaya menjadi pernyataan yang benar, berarti kata-kata satu-satunya ini silakan ditiadakan, silakan dihapus. Itu akan menjadi pernyataan yang benar gitu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4 ya, penerapan konsep. Jika Px sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 13X kuadrat dan seterusnya, tunjukkan bahwa P min 3 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0. Gunakan fakta tersebut untuk memfaktorkan Px secara komplit. Oke, berarti di sini ada dua tugas ya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membuktikan apakah benar P min 3 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0 ya. Oke, langsung saja kita akan coba kerjakan di sini. Jadi P negatif 3 ya, itu sama dengan negatif 3 pangkat 4
min 2 kali min 3 pangkat 3 min 13 kali min 3 pangkat 2 plus 14 kali min 3 ditambah 24 ya, ini 81. Kemudian 3 pangkat 3 itu berapa? 27 ya kan, 27 min 27 ya kali min 2 itu jadinya plus 54. Lalu ini 9 ya, 9 kali min 13 itu sama dengan min 117. Kemudian 14 kali min 3 itu sama dengan minus 42 plus 24. Supaya cepat kita pakai kalkulator aja ya. 81 ditambah 54 min 117 min 42 plus 24. Nah, ini hasil akhirnya memang 0 ya. Nah, sesuai dengan teorema faktor gitu ya, kalau P min 3 sama dengan 0, maka X plus 3 ya itu merupakan faktor dari PX ya. Kita lanjutkan dengan membuktikan P2. Ini apakah juga sama dengan 0? Jadi 2 pangkat 4. Nah, ini kalau bilangan positif ya, tidak perlu pakai kurung gitu ya. Berarti 2 pangkat 4 kemudian dikurangi 2 pangkat 3 min 13 kali 2 pangkat 2 plus 14 kali 2 plus 24. 2 pangkat 4 itu 64 ya. Kemudian ini min 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 3 berarti min 2 pangkat 4 ya. Berarti ini min 64. Kemudian ini 2 kuadrat itu 4 ya. 4 kali 4 kali min 13 itu sama dengan minus 52 ditambah 28 plus 24. Jadi yang jelas 64 dengan min 64 ini saling meniadakan. Lalu 28 ditambah 24 itu kan sama dengan 52. Nah, ini sudah jelas ya. Min 52 ditambah 52 hasilnya 0. Sehingga dengan teorema sisa kembali kita dapatkan X min 2 itu merupakan faktor dari PX ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian tugas kita yang kedua adalah ini, gunakan fakta tersebut untuk memfaktorkan PX secara komplit. Jadi sejauh ini kita sudah bisa menemukan 2 faktor dari PX ya. Maka kalau PX kita nyatakan dalam bentuk perkalian faktor-faktornya menjadi PX ya, sama dengan faktor yang pertama adalah X plus 3. Lalu kita kalikan dengan X min 2 ya. Kemudian kita kalikan dengan HX. Nah, karena kita tahu kalau PX ini berderajat 4 ya, mestinya nanti faktornya itu juga ada 4. Jadi X plus sekian, X min sekian, nanti mungkin di sini X plus sekian dan X min sekian gitu ya. Jadi yang jelas ada 4 faktor. Nah, sehingga langkah selanjutnya adalah kita akan tentukan dulu HX-nya itu apa ya. HX-nya itu polinomial yang seperti apa. Kemudian nanti kita faktorkan lagi secara manual, ya kan? Sehingga untuk menentukan HX ya, kita lakukan dengan cara membagi PX ya dengan faktor-faktor yang sudah diketahui, yaitu X plus 3 kali X min 2 ya. Langkah selanjutnya PX ini kita bagi dulu dengan X plus 3. Nah, nanti kalau sudah ketemu hasilnya, kita bagi lagi dengan X min 2. Jadi itu serupa seperti ketika kita membagi bilangan real. Contohnya begini ya. Jadi 100 itu kan sama dengan taruhlah ini 5 kali 4 gitu ya. Kemudian atau kita jangan pakai 5 kali 4 ya. Kita pakai 2 kemudian kali 5 ya kan, kemudian kali 10. Nah, 2 kali 5 kali 10. Misalkan 10 ini kita belum tahu. Nah, berarti kita misalkan X gitu ya.
Nah, sehingga untuk mencari X ya, maka yang kita lakukan adalah kita bagi 100 ya Dek ya, dengan 2 kali 5. 100 dibagi 2 kali 5 berarti kan sama dengan 100 per 10 ya, sama dengan 10. Atau ini kita bagi secara bertahap. Jadi 2 kali pembagian. Yang pertama adalah 100 dibagi 2, ya kan? Ini sama dengan 50. Kemudian langkah selanjutnya 50 ini kita bagi dengan 5. Ya Dek ya. 50 dibagi 5 itu sama dengan 10. Loh kan cocok. Ya kan? 2 kali 5 kali 10 sama dengan 100. Nah, dengan cara berpikir yang sama itu bisa kita lakukan pada polinomial. Ya Dek ya, berarti di awal kita akan bagi terlebih dahulu Px dengan X plus 3. Kita pakai cara Horner saja ya. Langsung ya, kita tuliskan koefisien dan konstanta dari Px. Berarti 1, min 2, kemudian min 13, lalu 14, kemudian 24. Nah, kita buat garis siku seperti ini plus. Kemudian karena dibagi oleh X plus 3, maka faktor pembaginya itu sama X sama dengan min 3 ya, pembuat 0 dari X plus 3. Kemudian ini satu turun ke bawah, 1 kali min 3 sama dengan min 3. Kalau dijumlahkan hasilnya min 5, min 5 kali min 3 sama dengan 15 ya, kalau dijumlahkan hasilnya 2. 2 kali min 3 sama dengan min 6 ya, 14 ditambah min 6 sama dengan 8. 8 kali min 3 sama dengan min 24 ya, maka sisanya nanti sama dengan 0. Kemudian 1 min 5, 2 dan 8 ini adalah koefisien dan konstanta dari polinomial hasil pembagian Px terhadap X plus 3. Selanjutnya ini kita bagi lagi ya. Nah, ini kita bagi lagi dengan X min 2. Maka di sini pembaginya adalah X sama dengan 2 ya. Oke, caranya sama, ini 1, kemudian 1 kali 2 sama dengan 2. Ini dijumlahkan ya Dek ya. Min 5 ditambah 2 itu sama dengan min 3. Min 3 kali 2 sama dengan min 6. Kemudian min 6 ditambah 2 itu sama dengan min 4. Nah, min 4 kali 2 sama dengan min 8 ya. Ini sisanya juga 0 ya. Jadi ini juga sekaligus membuktikan bahwa memang benar X plus 3 dan X min 2 itu merupakan faktor-faktor dari Px. Terbukti di sini sisa pembagiannya selalu sama dengan 0 ya. Sehingga ini adalah polinomial hasil bagi antara Px dibagi dengan X plus 3 dan X min 2. Sehingga nanti bisa kita tulis di sini ya. Jadi X plus 3, kemudian di sini X min 2. Lalu untuk Hx-nya, nah berarti kan untuk 1 ya Dek ya, ini miliknya X pangkat 2. Jadi diurut dari belakang juga bisa ya. Kalau dari belakang, dari yang paling kanan, ini kan pasti X pangkat 0. Kemudian ini X pangkat 1 ya kan. Lalu di sini adalah X pangkat 2. Nah, sehingga untuk Hx itu akan sama dengan X kuadrat min 3X ya kan, dikurang 4. Nah, seperti ini ya. Bentuk X kuadrat min 3X min 4 itu bisa kita faktorkan lagi ya. Coba kita lanjutkan di sini. Jadi kalau X kuadrat, nah ini saya hapus dulu ya. Jadi X kuadrat min 3X min 4 ya Dek ya. Itu kalau kita faktorkan, nah kita faktorkan secara manual ya. Atau kalau mau menggunakan rumus ABC juga boleh. Tapi saran saya kalau bisa dilakukan secara manual, ya gunakan cara manual aja seperti ini ya, faktorisasi sederhana. Berarti kita akan mencari dua angka yang mana kalau dikalikan itu hasilnya min 4. Lalu kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Berarti di sini min 4, kemudian di sini plus 1 ya. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 plus 1 sama dengan min 3. Nah, sudah cocok ya. Sekarang kita kembalikan ke sini. Nah, kita kembalikan ke sini. Berarti, atau kita tulis di atas sini ya, karena nggak cukup ini.
Nah, kita tulis di atas ini. Jadi Px ya Dek ya, itu akan sama dengan, ini tinggal tulis ulang, X plus 3 kali X min 2. Nah, dikalikan, semula kan X kuadrat min 3X min 4, tetapi X kuadrat min 3X min 4 itu kalau kita faktorkan jadinya seperti ini ya. Berarti ya ini yang ditulis di sini. Nah, berarti ini X min 4 kemudian dikalikan dengan X plus 1. Nah, ini adalah pemfaktoran dari Px ya. Ini sudah lengkap, sudah komplit. Jadi karena Px itu berderajat 4, maka faktornya ini juga ada 4, yaitu X plus 3, X min 2, X min 4, dan X plus 1. Ya, berarti berturut-turut membuat 0 dari Px. Yang pertama, X sama dengan negatif 3. Ya, kemudian X sama dengan 2. Lalu X sama dengan 4. Dan X sama dengan min 1 ya. Lalu kalau nanti ditanya titik potong grafik fungsi polinomial Px terhadap sumbu X, berarti ya di min 3,0, 2,0, 4,0 dan min 1,0 gitu ya. Gampang ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.